Mas, Anda bisanya mengkritik orang yang sudah turun. Jokowi kan sudah turun. Bukan masalah sudah turun. Dulu juga dia bermasalah. Dan kenapa kita membiarkan orang yang bermasalah sampai 2 periode. Dan ketika itu saya buktikan Mas Aiman. Oke, saya buktikan. Kalau memang tidak hanya orang yang sudah turun tapi orang yang masih berkuasa. Kenapa? Karena orang yang berkuasa itu Bang Boni. Itu yang sebenarnya Anda tanya. Ya, dia yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Betul? Mana dia yang pakai gini-gini nih? Bohong semua, nggak ada. Dan ternyata justru dia ijazahnya bukan hanya ijazahnya loh. Ini lebih fatal. Pendidikannya yang tidak ada SMA-nya. Ya, jadi artinya dia tuh mencoba mengakali. Ya, dengan lulus di SMP 1 Surakarta. Tapi kalau jawaban tadi tidak bermutu, Mas Roy mau bantah itu di mana? Iya. Justru saya mengeklik yang tidak bermutu itu adalah orang yang sudah menjanjikan 19 juta lapangan kerja dan ternyata tidak membuktikan dan ternyata malah dia sendiri sekolahnya tidak bermutu. Itu jelas. Satu lagi contoh nggak bermutu. Di tengah-tengah peringatan 97 tahun Sumpah Pemuda, Bang. Banyak orang yang kemudian ada yang kemudian lari memperingati di monumen Sumpah Pemuda. Ada yang kemudian membuat tulisan tentang bagaimana pemuda-pemuda dulu. Ya di tahun 28 dulu ya bagaimana Gunawan dan lain sebagainya, kemudian pelajar-pelajar Indonesia akhirnya itu era sebelum Bung Karno, mudah-mudahan tiba-tiba si anak ini yang menjanjikan 19 juta itu malah menghadiri lomba mancing. Itu kan nggak bermutu itu gitu loh. Ada yang membela termul itu mancing kan kegemaran anak muda. Iya, tapi kan banyak acara yang lain yang lebih bermutu. Sekali lagi Bang Boni, terima kasih kritiknya. Saya akan lebih bermutu lagi, tapi nanti kalau saya sasar yang lebih bermutu lagi pejabat publik, ya itu adalah hak rakyat, hak kita kan gitu. Dan saya sekali lagi Bang Aiman, terima kasih Bang Kosinudin tadi memang sudah membela. Dan saya selalu melihat sesuatu itu tidak hanya yang baik-baik saya. Saya tanya kepada teman-teman klien, saya sebagai klien mereka, saya tanya ke teman-teman lawyer saya. The worst-nya apa besok? Ya, the worst-nya hari Kamis nih. Iya. Okay. The worst-nya gini Mas, gini. Oke, itu memang resiko kita, resiko kami. Oh, Anda sempat bertanya Mas Roy? Oh sudah. Orang kan berpikir realistis. Oke. Ya kan gitu. Meskipun bertanya ke siapa itu? Kenapa? Bertanya ke siapa? Ke teman-teman, ke tim kan gitu. Okay. Meskipun sekali lagi itu semua sebenarnya tidak mutu pasalnya juga. Pasal 32, 35 itu sama sekali meleset, sesat. Bukan itu pasal. Harusnya itu malah kena ke Dian Sandi tadi, bukan ke kita, gitu loh. Karena satu, Bang Eman, saya tidak pernah memposting sesuatu. Gimana bisa memposting? Saya nggak punya akun Twitter. Gimana bisa memposting? Saya nggak punya akun YouTube. Saya kan di YouTube kan diundang, Bang. Saya diposting sama